Sore hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah Injil Yohanes dan kita sampai pada Yohanes pasal yang kedua. Sore beberapa hari yang lalu saya diingatkan oleh Pak Misael, saya pernah berkhotbah bagian ini di sini, sore ya. Ada yang tahu kapan? Bisa dapat hadiah, sore ya. Yang ingat Yohanes 2. Sore itu adalah minggu ibadah yang pertama kali di Grace Life tahun lalu, sore 16 Januari. Saya pertama kali waktu itu kita memulai ibadah dan saya berkhotbah dari bagian ini. Saudara, walaupun saya tahu kebanyakan saudara waktu itu tidak hadir dan kemungkinan besar saudara juga lupa saya khotbah apa, tapi mungkin sebagian masih ingat, maka hari ini saya mengajak kita mencoba mengajak kita merenungkan bagian ini dari sisi yang lain. Saudara, mari kita berdoa sama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan kami memohon berkat-Mu. Pada waktu kami membaca, merenungkan firman-Mu, Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, biar kami mengerti dan kami percaya kepadamu. Berkati ya Tuhan waktu pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Yohanes 2 ayat 12 sampai 25. Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 25 saya bacakan bagi kita semua. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Semingguan jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, mari kita perhatikan dulu kisah ini, kisah yang sebetulnya sangat plain, sangat jelas, dimengerti maknanya. Saudara, ketika itu dikatakan hari Paskah orang Yahudi sudah dekat. Maka Yesus pergi ke Yerusalem, lalu masuk ke bait Allah. Nah saudara, Paskah orang Yahudi itu beda dengan Paskah kita hari ini, kita merayakan kebangkitan Yesus waktu hari Paskah. Paskah orang Yahudi adalah merayakan hari ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Waktu itu saudara, Tuhan memerintahkan mereka menyembelih hewan korban, lalu mengoleskan darahnya di tiang pintu dan ambang atas pintu rumah mereka. Dan malam itu malaikat Tuhan datang membunuh setiap anak sulung di setiap rumah yang tidak ada tanda darah itu di pintu. Tapi setiap orang yang percaya, yang mengoleskan tanda darah itu di pintu rumah mereka, malaikat Tuhan melewati rumah mereka. Itu sebabnya saudara, Paskah orang Yahudi disebut Passover. Saudara, ini adalah perayaan yang sangat penting bagi orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi yang tinggal di berbagai daerah berbondong-bondong datang ke bait Allah di Yerusalem. Suasana sangat ramai waktu itu. Dan di tengah suasana seperti itulah Yesus melakukan hal yang sangat kontroversial ini. Saudara, di dalam bait Allah, Yesus menemukan pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, penukar-penukar uang, duduk di halaman depan. Saudara, mengapa mereka ada di situ? Banyak orang Yahudi, saudara, waktu hari raya mereka datang dari berbagai kota, dari tempat-tempat yang jauh bahkan ke Yerusalem untuk beribadah di sana, dan mereka harus mempersembahkan korban.
Tetapi perjalanan yang jauh itu membuat mereka sangat sulit membawa sendiri hewan korban mereka. Mereka harus berjalan kaki dengan menuntun hewan-hewan itu. Dan bisa dibayangkan, saudara, sangat mungkin hewan itu mati di tengah jalan atau menjadi sakit, menjadi cacat, kemudian tidak bisa dipersembahkan. Maka dengan adanya pedagang-pedagang di sana itu mempermudah bagi mereka. Mereka tinggal membeli hewan korban lalu kemudian mempersembahkannya kepada Tuhan. Kemudian juga saudara, uang untuk persembahan di bait Allah itu harus koin dari Tirus yang terbuat dari perak yang tinggi kemurniannya. Maka saudara, mereka yang datang dari berbagai daerah, mereka datang ke sana, mereka bisa menukarkan uang mereka dengan koin itu dan kemudian memberikan persembahan. Saudara, maka sebetulnya para pedagang di dalam bait Allah ini sangat dibutuhkan. Pertanyaan kita saudara adalah mengapa Yesus marah? Nah saudara, saya tahu bagian ini sering dipakai untuk kita bilang jangan jualan di gereja. Yesus marah, begitu saudara ya. Nah, saya tidak mendorong juga saudara jualan di gereja, tapi bukan itu maksud bagian ini saudara. Karena yang membuat Yesus marah adalah mereka berjualan di dalam kompleks bait Allah, artinya itu adalah di halaman depan. Saudara, bait Allah adalah sebuah bangunan besar yang megah. Bagian dalam bait Allah itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Sementara orang-orang bukan Yahudi yang ingin beribadah kepada Allah hanya boleh sampai di halaman depan. Maka satu-satunya tempat bagi orang bukan Yahudi di mana mereka bisa berdoa, mereka bisa beribadah dan menyembah Allah adalah di halaman situ. Dan disitulah justru para pedagang ini berjualan. Saudara, mereka memenuhi tempat itu dengan barang dagangan mereka, hewan-hewan, meja-meja penukar uang, jeritan-jeritan para pedagang di sana. Mereka merampok kesempatan orang bukan Yahudi untuk beribadah kepada Allah. Nah saudara, pertanyaan kita masih sama begini. Perlukah Yesus semarah itu? Ayat 17 saudara mengatakan, di saat itulah teringatlah murid-murid Yesus pada sebuah ayat dari Mazmur 69 ayat 10. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah saudara, istilah ini dipakai sebetulnya bukan cinta tetapi zeal. Sebuah semangat, berkobar-kobar, gairah yang besar. Zeal for your house, consume me. Tetapi saudara, di dalam bahasa Yunani kata menghanguskan di situ, consume, bentuknya adalah future, masa depan. Maka mungkin lebih tepat kita terjemahkan begini. Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Zeal for your house will consume me. Saudara, dengan kata lain, Yohanes menafsirkan Mazmur 69 ayat 10 itu sebagai sesuatu yang akan terjadi kepada Yesus. Bahwa cinta untuk rumah Tuhan akan membawa Yesus dihanguskan, dihancurkan, diremukkan. Dan kapan Yesus mengalami itu? Waktu dia mati di kayu salib. Cinta untuk rumah Tuhan akan membawa Yesus mati di kayu salib. Saudara, ini bukan soal gedung bait Allah. Seakan-akan Yesus begitu mencintai gedung bait Allah itu sampai dia rela mati karenanya. Sama sekali tidak. Di dalam bagian lain saudara, Yesus sendiri menubuatkan gedung bait Allah itu akan hancur. Tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Dia tidak sayang dengan gedung itu. Tapi bait Allah dengan segala upacara korbannya adalah bayang-bayang dari rencana keselamatan Allah di depan. Bait Allah dengan segala upacara korbannya adalah jalan sementara yang Allah sediakan untuk manusia beribadah kepadanya. Sampai Allah sendiri datang menjadi manusia, menjumpai manusia dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Yesus sangat mencintai manusia datang kepada Allah dan diterima oleh Allah. Itulah esensi rumah Tuhan, bait Allah. Yaitu manusia beribadah kepada Allah dan diterima oleh Allah. Cinta akan hal itu. Itulah yang menghanguskan Yesus di atas kayu salib. Yesus datang ke dalam dunia untuk misi yang sangat besar ini, yaitu membuka pintu untuk manusia bisa datang kepada Allah. Bukan di bait Allah, tapi melalui dirinya. Dan tanpa membawa korban lagi, karena dia adalah korban yang sempurna. Yesus rela mati untuk memungkinkan itu. Saudara, peristiwa ini menjadi lebih berarti lagi, karena saat itu menjelang Passover. Paskah dari orang Yahudi. Peristiwa mereka mengingat ketika mereka menyembelih domba, lalu mengoleskan darahnya di tiang dan ambang atas pintu rumah mereka, lalu mereka selamat dari maut. Yesus akan menjadi domba yang sempurna itu, disembelih. Dan setiap orang yang menerimanya tidak akan binasa, tapi dilewatkan dan beroleh hidup yang kekal.
Yesus akan melakukan itu karena cintanya. Surah ayat 19, Yesus berkata begini, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan Yohanes kemudian memberi catatan di ayat 21, yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau saya terjemahkan bebas, Yesus seperti berkata begini, kamu hancurkan bait Allah ini. Kamu hancurkan jalan sementara yang Allah sediakan untuk manusia beribadah. Aku akan mendirikan jalan yang sesungguhnya melalui kematian dan kebangkitanku. Ada 3 hal saudara saya ajak kita renungkan dari bagian ini. Ini kisah yang disampaikan Yohanes kepada kita. Yang pertama saudara tindakan Yesus memporak-porandakan semuanya. Menghancurkan apa yang ada di depan matanya itu karena dia melihat ketidakberesan dari semuanya itu. Tindakan Yesus ini membuat banyak orang berpikir bahwa Yesus adalah seorang revolusioner. Dan banyak orang berpikir ini adalah cara untuk kita mengubah sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Kita perlu marah seperti Yesus. Kita perlu mengamuk kalau perlu. Kita perlu memporak-porandakan sistem yang lama agar terjadi perubahan. Dan teladan kita untuk itu adalah Yesus. Tapi benarkah itu? Saudara, di satu sisi ada beberapa hal yang membuat Yesus memang terlihat revolusioner. Yesus memproklamirkan kerajaan Allah sudah dekat. Akan ada sesuatu yang radikal terjadi. Yesus juga mengkritik pemerintah dengan keras. Dia menyebut Herodes itu serigala misalnya. Demikian pula saudara di dalam bagian ini Yesus membersihkan bait Allah secara radikal sekali. Revolusioner. Tetapi saudara di sisi lain, Yesus sama sekali tidak revolusioner. Di dalam pengertian yang biasa dimengerti orang. Dia menolak segala bentuk kekerasan. Yesus mengajarkan siapa yang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Kalau ada orang menindasmu, memaksamu berjalan 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil, tidak apa kau ditindas. Yesus bahkan minta murid-muridnya mengasihi musuh mereka. Yesus juga minta mereka tidak membalas dendam karena pembalasan adalah milik Allah. Dan apa yang Yesus kerjakan bukan membangun sesuatu yang ideal di dalam dunia ini. Karena apa yang dia bangun bukan kerajaan dunia, tetapi kerajaan Allah. Saudara, maka di satu sisi ya, Yesus revolusioner. Dia memanggil kita kepada panggilan yang radikal sekali. Tetapi di sisi lain dia sama sekali tidak revolusioner di dalam arti yang dibayangkan orang. Lakukan perubahan dalam dunia, hancurkan semua yang lama, singkirkan orang-orang yang menghalangi dan seterusnya. Tidak, saudara. Saudara, hari ini ada banyak kesalahan yang kita tahu terjadi di dalam masyarakat kita. Masalah keadilan sosial yang tidak pernah terjadi dengan benar. Masalah keadilan hukum, kemiskinan yang merajalela, penindasan yang sangat banyak, perbudakan manusia dengan pelacuran misalnya. Belum lagi masalah moral yang semakin lama semakin merosot. Lalu kejahatan terjadi di dalam bisnis, ada penipuan, ada dosa seksual. Masalah itu begitu merajalela bahkan sampai di dalam gereja. Saudara, kita melihat ada banyak kelesuan, kesalahan, kebobrokan. Pertanyaannya apakah kita harus diam? Tidak, saudara. Kita harus melakukan sesuatu bahkan dengan radikal, revolusioner. Tapi tanpa kekerasan. Dengan rendah hati, dengan kasih, dengan tujuan untuk yang kekal. Seperti apa saudara ini? Saudara, pada waktu Yesus akan disalib, Pontius Pilatus menawarkan kepada orang banyak untuk memilih. Bebaskan Yesus atau bebaskan Barabas. Saudara ingat kisah itu. Saudara, siapa Barabas? Kita tidak tahu pasti memang siapa dia. Tapi Markus 15 ayat 7 mencatat Barabas melakukan pembunuhan di dalam pemberontakan. Saudara, artinya dia bukan sekedar pembunuh biasa. Tetapi dia orang yang terlibat pemberontakan. Bahkan tidak mungkin dia adalah orang zelot. Sebuah sekte Yahudi yang sangat radikal dan siap menggunakan kekerasan untuk membinasakan musuh-musuh orang Yahudi. Saudara, Barabas mungkin ngotot begini. Pemerintah Romawi melakukan penindasan, rasisme, ketidakadilan, berbagai hal lainnya yang membuat sengsara bangsa Yahudi. Hancurkan mereka. Itu jalan satu-satunya. Saudara, itu mungkin pikiran Barabas. James Boyce di dalam tafsirannya saudara berkata begini. Kalau kita membayangkan Yesus bertemu dengan Barabas, apa yang akan dikatakan oleh Yesus? Mungkin Yesus akan setuju dengan Barabas. Yesus akan berkata begini, Barabas, pendapatmu benar.
Orang-orang Roma itu memang sangat jahat. Mereka melakukan ketidakadilan, mereka menindas umat Allah, mereka rasis, mereka rusak sekali. Engkau betul. Tapi engkau membuat satu kesalahan besar. Engkau revolusioner kepada orang Roma. Tapi engkau tidak merevolusi dirimu sendiri. Engkau ingin menghancurkan sistem yang sekarang. Tapi siapa yang bisa menjamin sistem yang kau bangun tidak akan lebih rusak dari yang sekarang. Engkau ingin menyingkirkan mereka. Tapi apakah engkau lebih bermoral dan lebih lurus dari mereka? Maka Yesus akan berkata begini. Aku berkata kepadamu, kalian semua sama, rusak, bobrok, jahat, tercela. Maka jalan Yesus bukan revolusi. Yang Yesus lakukan adalah mengubah hati manusia. Yesus tidak menghancurkan dan membinasakan yang ada. Tapi Yesus mati bagi manusia berdosa. Dan melalui kematiannya, dia mengubah manusia yang percaya, menjadikannya manusia baru. Dan mereka memikul salib dan mengikut dia. Dan pada waktu dia mengubah hati manusia, perubahan akan terjadi di dunia. Itu jalan Yesus. Saudara, seringkali kita berteriak tentang kerusakan di dalam dunia. Kita marah melihat ketidakadilan di sekitar kita, yang kuat menindas yang lemah, kebenaran diputar-balikan. Kita mengkritik kemunafikan yang terjadi di sekolah, di kantor, bahkan di dalam gereja. Ada perebutan kuasa, ada politik kotor dan seterusnya. Kita tidak suka, tidak dimengerti orang, dianggap bodoh oleh orang, tidak dipandang orang, tidak didengar orang. Kita merasa kita harus lakukan sesuatu. Nah, saudara, mungkin saudara pernah mendengar sebuah ucapan yang terkenal, yang mungkin tidak ada yang tahu siapa yang tulis, tapi mungkin berasal dari seorang biarawan dari abad 11. Sangat terkenal sekali dan saudara sangat mungkin pernah mendengar ya. Saya bacakan saudara, kira-kira begini kalimatnya. Waktu saya muda, saya ingin mengubah dunia. Tapi saya sadar sulit mengubah dunia. Maka saya mencoba mengubah bangsa saya. Waktu saya sadar saya tidak dapat mengubah bangsa saya, maka saya fokus mengubah kota saya. Saya tidak dapat mengubah kota saya, maka saya mencoba mengubah keluarga saya. Dan sekarang setelah saya tua, saya sadar bahwa satu-satunya yang bisa saya rubah adalah diri sendiri. Dan tiba-tiba saya sadar, kalau dari dulu saya sudah mengubah diri saya akan berdampak pada keluarga saya. Keluarga saya dan saya akan berdampak pada kota kami. Dan dampak itu bisa mengubah bangsa dan mungkin saya dapat mengubah dunia. Kalimat yang sangat bijak sekali. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, kita bahkan tidak bisa mengubah diri sendiri. Diri kita sendiri pun tidak mungkin bisa kita rubah. Hanya Yesus yang mampu untuk mengubah. Saudara, maka mungkin pertanyaan terpenting bagi kita adalah, apakah kita percaya kepada Yesus? Tanpa itu, saudara jangan mimpi mengubah apapun. Dirimu pun tidak bisa dirubah oleh engkau sendiri. Saudara, pertanyaan terpenting bagi kita adalah apakah kita membiarkan dia mengubah hati kita? Itu jalan Yesus, cara Yesus untuk mengubah kita dan mengubah dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan yang paling tidak setuju dengan tindakan Yesus membersihkan bait Allah ini adalah orang-orang Yahudi. Atau mungkin lebih tepatnya adalah para pemimpin agama Yahudi. Apa yang Yesus lakukan sebetulnya sama sekali bukan misteri bagi orang Yahudi. Mereka kaget begitu melihat apa yang Yesus lakukan begitu ya. Bukan tindakan yang out of nowhere. Bukan sesuatu yang radikal di dalam arti tidak pernah ada yang tahu sama sekali sebelumnya. Tidak pernah sama sekali ada info tentang itu. Lalu kemudian mereka kaget Yesus melakukan sesuatu yang super baru di luar bayangan mereka. Sebetulnya tidak. Karena tindakan Yesus adalah penggenapan dari Mazmur 69 ayat 10. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Dan kitab suci jelas menyatakan tujuan bait Allah adalah tempat Allah menjumpai manusia. Kitab suci jelas menyatakan kerinduan Allah agar bangsa-bangsa semua boleh datang beribadah kepada dia. Dan bangsa Yahudi harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Kitab suci juga jelas menubuatkan kedatangan Yesus sebagai Mesias, juru selamat yang akan dipandang rendah oleh manusia. Saudara, apa yang dikerjakan oleh Yesus
pribadi Yesus, semua sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ada di dalam kitab suci dan orang-orang Yahudi tahu itu. Tapi mengapa mereka tidak bisa mengerti itu? Bukan karena mereka tidak tahu, tapi ada sebab lain. Ayat 18, saudara, mereka menantang Yesus begini. Tanda apa yang bisa engkau tunjukkan bahwa engkau berhak bertindak begitu? Padahal di depan mata mereka, mereka sedang melihat tanda yang sangat dramatis. Bahkan sangat mungkin saudara Yesus melakukan beberapa tanda dan mujizat lain lagi. Ayat 23 mengatakan setelah peristiwa ini pun Yesus mengadakan lagi tanda-tanda yang lain lagi. Tapi tetap melihat semua itu mereka tidak percaya. Kenapa saudara? Mereka buta kepada segala hal yang rohani. Mereka baca kitab suci, mereka datang ibadah, mereka mengerjakan banyak pelayanan. Tapi mereka buta kepada segala hal yang rohani. Saudara, maka ketika Yesus berkata, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan dirikan kembali. Mereka tidak bisa mengerti itu. Saudara, perhatikan jawaban mereka. 46 tahun orang mendirikan bait Allah dan kau dapat mendirikannya dalam 3 hari. Saudara, dikatakan Yesus tidak bicara soal itu. Yesus sedang bicara soal tubuhnya sendiri. Tapi pikiran mereka adalah gedung bait Allah. Saudara, mereka blank, tidak mengerti maksud Yesus. Dan peristiwa serupa seperti ini bukan hanya terjadi satu kali. Kalau saudara ingat misalnya Yohanes 3 bercerita tentang Nikodemus menjumpai Yesus. Dan Yesus berkata, Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Apa jawaban Nikodemus? Bagaimana mungkin aku lahir kembali? Apakah aku yang tua harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Dia blank. Tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksud Yesus. Tidak mengerti pengertian rohani yang Yesus ingin sampaikan. Sore ini juga terjadi ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Hal yang sama terjadi. Yesus menawarkan air hidup. Apa jawaban perempuan itu? Engkau tidak punya timba. Sumur ini dalam. Dari mana engkau dapat air bisa menawarkan aku air hidup? Blank sama sekali. Saudara, ini yang terjadi ketika manusia buta dengan hal yang rohani. Rombak bait Allah ini, aku akan dirikan dalam 3 hari. Apa maksudnya? 46 tahun orang membangunnya. Saudara, hari ini ada sangat banyak manusia seperti ini. Kita mendengar, kita membaca, Yesus juru selamat. Selamat dari apa? Menyelamatkan dari apa? Dari dosa. Apa itu dosa? Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Mana mungkin itu bisa terjadi? Suara mereka blank sama sekali. Maka kalau bukan karena anugerah, tidak ada manusia akan percaya kepada Yesus. Tidak akan ada. Allah yang menghidupkan mereka sampai mereka mengerti dan percaya. Atau selama-lamanya mereka akan blank. Saudara, beberapa tahun lalu, mungkin dari sejak saya SMA kali gitu ya, sempat populer saudara gambar seperti ini nih. Saya nggak tahu sebutannya apa, ada yang sebut magic eye, 3D illusion begitu. Saudara pasti banyak sekali gambar-gambar seperti ini saudara ya, waktu itu ada orang jual apa segala macam begitu. Gambarnya kalau dilihat kayak kacau, tapi ada banyak orang yang kalau melihat dari sudut tertentu, dia bisa melihat ada sesuatu di situ. Saudara, siapa yang bisa lihat ada apa di situ? Saya udah tes istri saya tadi pagi. Dia bisa, saya enggak. Saudara, dari dulu, mungkin saudara susah lihat mungkin karena sudutnya atau mungkin karena pakai proyektor. Tapi saudara, dari dulu begitu, teman-teman saya sering sekali ketika melihat gambar seperti ini, ada dinosaurus. Oh, bahkan yang ada di sebelah sini, yang terbang di sebelah sini, ada yang ini, ada segala macam kolamnya. Sampai jereng pun saya nggak bisa lihat saudara. Bagaimanapun dilihat juga tetap nggak bisa kelihatan sebetulnya itu apa. Kalau saya nggak salah tadi memang istri saya bilang ada gajah begitu di sini. Ada yang bisa lihat kan saudara? Siapa tahu dia bohongin saya kan? Ada apa dalamnya begitu. Tapi memang saudara, judulnya ketika saya download adalah ada gajah begitu di situ. Saya tidak bisa lihat itu, saya blank. Saudara, saya kira ini terjadi di dalam realita rohani juga. Pada waktu kita melihat realita rohani, kita mungkin blank. Tidak mengerti. Tidak bisa percaya. Tapi jangan lupa ada jutaan, miliaran orang mengerti, melihat, mengalami, dan percaya.
Seringkali orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka berpikir dari sisi mereka, saya tidak bisa percaya itu. Dan mereka pikir mereka benar. Padahal ada sangat banyak orang yang melihat hal yang sama dan percaya. Kesalahan seringkali bukan pada apa yang peristiwanya, bukan pada realitanya, tapi pada kita yang melihat. Saudara, maka kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, maukah minta anugerah itu untuk melihat dan percaya? Pada waktu kita mengalami banyak hal di dalam dunia, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jejak tangan Tuhan ada, tapi kita mungkin tidak melihat. Yang salah bukan realitanya, tapi kita yang tidak melihat. Mintalah anugerah Tuhan untuk melihat dan percaya. Yang terakhir, boleh ditutup. Ayat 23 sampai 25. Saudara, setelah peristiwa ini, Yesus masih tinggal di Yerusalem dan mengadakan tanda-tanda. Yang dimaksud adalah mujizat-mujizat. Lalu kemudian dikatakan banyak orang percaya di dalam namanya. Saudara, ini reaksi yang sangat indah. Tapi yang mengejutkan, Yohanes kemudian menyambung begini. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Saudara, luar biasa. Orang-orang ini banyak yang percaya kepada Yesus. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena dia mengenal mereka semua, ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, apa yang dilihat oleh Allah ketika dia melihat hati manusia? Apa yang dilihat oleh Yesus ketika dia melihat hati manusia? Saudara, pertama-tama kita perlu mengaku bahwa hanya Allah yang bisa melihat kedalaman hati manusia. Hanya Allah yang bisa melihat segala kebobrokan, segala hal yang kita sembunyikan di dalam. Maka apa yang dilihat oleh Allah akan sangat berbeda dengan apa yang kita lihat. Dan apa yang dilihat oleh Allah? Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu yang Allah lihat adalah hati yang penuh dengan kegilaan, kejahatan, luka batin, tidak bertobat, gelap, jorok, keras, penuh dengan nafsu, sombong, dan seterusnya. Hati yang sangat jauh dari Allah. Dan itu yang Yesus lihat. Yohanes berkata Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada siapapun manusia, termasuk orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk kita. Dia tahu hati kita. Tetapi saudara, inilah berita Injil. Yesus tetap mengasihi kita. Tidak sulit saudara mengasihi orang yang baik dan menyenangkan. Tetapi mengasihi orang yang pemberontak, sombong, rusak, bahkan akan menyalibkan dirimu. Itulah kasih. Dan hanya Yesus yang mampu lakukan itu. Ada sebuah lukisan lama, saudara, yang sangat berkesan bagi saya. Saya nggak sempat cari lukisan itu untuk ditampilkan. Saudara, lukisan itu mungkin saudara juga pernah lihat, menggambarkan Yesus yang tersalib. Lalu ada tulisan di sana. Aku bertanya kepada Allah, seberapa engkau mengasihi aku? Dia merentangkan tangannya dan berkata, sebesar ini. Lalu dia mati. Seberapa Allah mengasihi kita? Lihat salib. Lihat Yesus tersalib di sana. Ingat kegelapan melingkupi Golgota, tempat penyaliban Yesus. Itu adalah waktu Yesus menanggung hukuman dosa kita. Sebesar itu kasihnya. Maka kalau banyak orang berkata, nobody loves me. Tidak ada yang mengasihi saya, mungkin benar. Tidak ada yang sungguh mengasihi saudara mungkin. Orang tuamu, pasanganmu, temanmu mungkin. Tidak ada. Tapi ada satu yang sangat mengasihimu. Yesus Kristus. Dia tahu segalanya tentangmu. Dia melihat hatimu. Dan dia tetap mengasihimu. Dua hal saudara saya aja kita refleksikan. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan dan kita merenungkan dua hal ini. Yang pertama, apa yang sangat ingin saudara ubah dari keluarga, lingkungan, dunia?
Sudahkah mulai dari dirimu sendiri? Bukan dengan kekuatanmu, engkau tidak mampu mengubah bahkan dirimu sendiri. Tapi sudahkah mulai dari dirimu sendiri dengan membawa dirimu kepada Yesus? Ketika Yesus mengubahkanmu, Dia memintamu ikut Dia. Pikul salib, sangkal diri. Maka dunia sekitarmu akan diubahkan melaluimu. Yang kedua, sudahkah anugerah Tuhan membuka matamu untuk percaya? Sudahkah engkau menerima kasih-Nya? Ada sangat banyak tanda kebesaran Tuhan di sekitar kita. Banyak khotbah yang saudara mungkin dengar. Ada Alkitab yang saudara baca. Apakah engkau percaya? Apakah kau melihat kasih dan kesucian Allah di sana? Kesalahan bukan pada realita, tapi pada dirimu. Sudahkah minta anugerah Tuhan membuka matamu? Masing-masing berdoa dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami yang tidak layak ini. Engkau melihat kedalaman hati kami dan Engkau melihat betapa kotornya kami. Bahkan setelah kami percaya kepadamu, kami menerima hidup yang kekal. Kami seringkali berkubang lagi di kotoran, lumpur. Kami membiarkan kami jatuh lagi. Tapi Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Topang kami yang lemah ini ya Tuhan. Terus ubahkan kami. Mulailah dari diri kami ya Tuhan. Tuhan, lakukanlah perubahan-Mu, revolusi-Mu di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa.